Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini materi yang akan kita bahas yaitu kegunaan benzena dan turunannya. Materi ini adalah materi kimia di kelas 12. Oke. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan dijelaskan kali ini. Kita langsung masuk di kegunaan benzena dan turunannya. Kita sudah tahu ya sebelumnya benzena itu punya rumus kimia C6H6, di mana dia juga punya ikatan rangkap yang selang-seling, bentuknya seperti sikloheksana. Tapi dia punya sikloheksana ya, tapi dia punya si benzena ini punya ikatan rangkap yang selang-seling. Nah, senyawa turunan benzena yang pertama itu ada toluena. Nah, toluena ini dia punya rumus kimia yaitu C6H5 yang mengikat CH3. Jadi, ketika digambarkan strukturnya bentuknya adalah seperti ini. Yaitu di sini ada benzena yang mengikat metil atau CH3 seperti ini. Jadi ini namanya dikenal dengan toluena atau toluen atau diberi nama juga metil benzena. Kegunaan yang pertama untuk toluena, dia digunakan sebagai pelarut senyawa karbon. Kemudian toluena ini juga digunakan sebagai bahan pembuatan asam benzoat. Selanjutnya, toluena ini dikenal juga sebagai bahan baku pembuatan peledak, yaitu TNT yang punya rumus kimia, yang punya nama kimia yaitu 2,4,6 trinitrotoluena. Jadi si TNT ini dia singkatan dari trinitrotoluena. Oke ya, jadi inilah kegunaan dari toluena. Kemudian senyawa turunan benzena berikutnya yaitu adalah anilina atau anilin. Anilina ini dia punya rumus kimianya yaitu C6H5 yang mengikat NH2. Nah, strukturnya ketika digambarkan dia bentuknya seperti ini. Ini adalah benzena yang mengikat gugus NH2 atau anilin ya. Nah, kegunaan anilin ini apa saja? Yang pertama, anilin digunakan sebagai bahan baku zat warna diazo pada batik, katun, dan tinta. Kemudian, anilin juga digunakan sebagai bahan baku industri farmasi dalam obat-obatan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada asam benzoat. Asam benzoat ini dia punya rumus kimia yaitu C6H5COOH. Ini dia rumus kimianya, ketika digambarkan strukturnya bentuknya nanti dia seperti ini, yaitu ada gugus benzena yang mengikat COOH. Inilah asam benzoat. Apa saja kegunaan asam benzoat? Yang pertama, dia digunakan sebagai pengawet makanan. Selanjutnya, asam benzoat juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan fenol. Oke, dilanjut yang keempat, ada senyawa turunan benzena berikutnya yaitu fenol. Fenol ini dia punya rumus kimia yaitu C6H5OH. Nah, strukturnya kita tuliskan dia bentuknya seperti ini ya. Ada benzena yang mengikat gugus OH. Apa saja gunanya fenol? Fenol ini yang pertama berfungsi sebagai resin. Kemudian juga berfungsi sebagai zat antiseptik. Kemudian juga fenol digunakan sebagai zat desinfektan atau pembunuh kuman pada pembersih lantai. Fenol juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pewarna, sebagai bahan baku pembuatan plastik bakelit, ini adalah reaksi antara fenol dengan formaldehid. Ya. Kemudian fenol juga digunakan sebagai pelarut, misalnya pada pemurnian minyak pelumas. Oke, kita bahas dulu perbedaan alkohol dengan fenol, karena sama-sama alkohol dengan fenol ini akhirnya sama-sama ol ya, dan juga dia juga punya sama-sama gugus OH. Tapi ternyata alkohol dengan fenol ini dia punya perbedaan. Apa bedanya? Alkohol ini dia punya rumus kimia yaitu ROH ya, rumus umumnya adalah ROH, sedangkan fenol itu adalah C6H5OH. Jika dilihat sekilas sama-sama dia punya gugus OH, tapi dia ternyata punya perbedaan. Yang pertama, alkohol itu dia bersifat netral, sedangkan fenol dia bersifat asam lemah. Selanjutnya, si alkohol ini dia dapat dioksidasi. Karena kita sudah tahu ya, reaksi oksidasi alkohol menghasilkan apa saja. Untuk alkohol primer, ketika dioksidasi menghasilkan aldehid, dioksidasi lebih lanjut lagi menghasilkan asam karboksilat. Ketika nanti ada alkohol sekunder, jenis alkohol sekunder ketika dioksidasi, dia akan menghasilkan keton. Sedangkan alkohol tersier tidak dapat teroksidasi. Jadi secara garis besar alkohol dia dapat mengalami oksidasi khususnya untuk yang alkohol primer dan alkohol sekunder. Tapi kalau fenol dia tidak dapat dioksidasi.
Selanjutnya, alkohol dia bersifat non-elektrolit atau zat yang tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan fenol dia bersifat elektrolit. Perbedaan yang keempat yaitu alkohol bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester. Inilah yang kita kenal dengan nama reaksi esterifikasi. Sedangkan fenol dia bereaksi dengan asam karboksilat tidak menghasilkan ester. Inilah perbedaan antara alkohol dengan fenol. Kita lanjutkan lagi di kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Untuk senyawa yang kelima, di sini ada nitrobenzena. Nitrobenzena ini punya rumus kimia yaitu C6H5NO2. Kemudian strukturnya bisa kita tuliskan dia seperti ini, yaitu ada benzena yang mengikat gugus NO2. Nah, gunanya nitrobenzena ini apa? Yang pertama, dia digunakan sebagai pelarut. Kemudian juga dia digunakan sebagai produk semir. Selanjutnya juga digunakan sebagai bahan baku parfum sabun ya, jadi dia yang memberikan wangi atau aroma pada sabun. Kemudian dia juga sebagai bahan baku pembuatan anilina. Ya, tadi anilina itu yang adalah benzena yang mengikat gugus NH2. Oke, selanjutnya senyawa turunan benzena yang keenam ada stirena. Stirena ini dia punya rumusnya yaitu C6H5CH ikatan rangkap 2 dengan CH2. Ketika kita gambarkan strukturnya, bentuknya nanti dia ada seperti ini. Ini adalah benzenanya, kemudian ada CH ikatan rangkap 2 dengan CH2. Seperti ini ya. Oke, stirena ini fungsinya sebagai apa? Stirena ini berfungsi sebagai bahan baku pembuatan karet sintetis dan juga pembuatan fiberglass. Oke, selanjutnya stirena juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik jenis polimer polistirena. Kita lanjutkan di senyawa turunan benzena berikutnya yaitu ada benzaldehid. Benzaldehid ini dia punya rumus kimia yaitu C6H5CHO. Artinya nanti benzena ini dia mengikat gugus aldehid. Jadi strukturnya digambarkan seperti ini. Ini ada benzena yang mengikat gugus COH atau gugus aldehid. Makanya diberi nama sebagai benzaldehid. Apa saja kegunaan benzaldehid? Benzaldehid ini digunakan sebagai bahan pengawet. Kemudian digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan parfum dan juga sebagai zat aditif penambah aroma makanan. Oke, kemudian yang ke-8 itu ada senyawa turunan benzena berupa asam salisilat. Asam salisilat ini dia punya rumus kimia seperti ini ya, C6H5 yang mengikat gugus OH dan juga gugus COOH. Jadi digambarkan strukturnya bentuknya adalah seperti ini. Ada benzena yang mengikat gugus alkohol yaitu OH dan juga mengikat gugus COOH. Nah, fungsinya apa saja? Asam salisilat ini dia berfungsi sebagai bahan pembuatan aspirin. Kemudian asam salisilat juga digunakan sebagai obat gosok atau minyak angin dan juga digunakan untuk mengobati masalah pada kulit seperti psoriasis yaitu kutil, mata ikan dan juga kapalan. Ini dia fungsi dari asam salisilat. Selanjutnya yang ke-9 ada senyawa asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat ini dia punya rumus kimia yaitu C6H5 yang mengikat HSO3 atau SO3H ya. Jadi strukturnya bisa kita tuliskan dia bentuknya seperti ini. Ada benzena yang mengikat gugus SO3H, inilah yang disebut sebagai asam benzena sulfonat. Oke, fungsinya apa? Yang pertama, asam benzena sulfonat itu sebagai bahan baku deterjen. Kemudian dia juga sebagai pemanis buatan, yaitu contohnya salah satunya adalah sakarin. Kemudian juga si benzena sulfonat ini dia digunakan sebagai bahan utama dalam industri farmasi. Oke, selanjutnya ada paracetamol. Kita kenal paracetamol ini sebagai obat penghilang penurun panas ya. Jadi kita punya paracetamol ini dia punya rumus kimia yaitu C6H5OH NHCOCH3. Dari sini kita bisa tuliskan strukturnya nanti bentuknya seperti ini. Ini ada benzena yang mengikat gugus OH, kemudian dia mengikat NH dan juga ada CO, di sini ada gugus keton, kemudian ada CH3. Inilah lambang kimia atau struktur kimia dari paracetamol. Oke, gunanya sebagai apa? Paracetamol ini sebagai pengurang demam, ya, penurun panas atau sebagai antiseptik. Kemudian juga paracetamol dia berfungsi sebagai pengurang rasa sakit atau analgesik.
Oke, inilah beberapa senyawa turunan benzena. Kegunaannya sudah kita jabarkan tadi, sudah dipelajari bersama-sama. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah diberikan di video kali ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.